Pernah nggak ngerasain pusing sampai sekeliling kamu tuh kayak berputar gitu? Nah, bisa jadi kamu mengalami yang namanya vertigo tuh. Mau tahu informasi lebih jelasnya? Langsung aja kita bahas di video ini. Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Vertigo adalah sebuah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai-sampai merasa dirinya atau sekelilingnya itu berputar. Tapi bukan sekedar pusing biasa ya. Kalau pusing kan cenderung memberikan sensasi melayang, terus kayak nggak seimbang ataupun goyang gitu kan. Nah, kalau vertigo ini itu sensasi ruangan tempat penderita itu kayak benar-benar berputar gitu. Selain itu, vertigo juga bisa disertai dengan gejala-gejala lain kayak mual, muntah, terus timbulnya gerakan bola mata yang nggak normal atau sering kita sebut dengan nistagmus dari kacamata medis ya. Itu adalah kondisi ketika bola mata bergerak dengan cepat dan berulang secara horizontal, vertikal maupun mutar tanpa disengaja. Serta bisa juga disertai dengan telinga berdenging atau tinnitus. Sebenarnya, vertigo ini bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari kondisi atau penyakit lain. Tapi biar lebih jelas, kamu perlu tahu dulu bahwa berdasarkan penyebabnya, vertigo ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu vertigo perifer dan vertigo sentral. Disebut sebagai vertigo perifer kalau disebabkan oleh gangguan pada telinga dalam, misalkan pada kondisi yang disebut dengan benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, kemudian labirinitis atau infeksi pada labirin telinga yang ada di bagian dalam tuh, kemudian penyakit Meniere ataupun sindrom Ramsay-Hunt. Itu lebih jarang lagi. Sementara itu, vertigo sentral itu bisa terjadi akibat gangguan pada otak yang mungkin disebabkan oleh stroke, cedera kepala atau leher, kemudian tumor otak, ataupun penyakit Parkinson's. Jadi ya, kalau kamu mengalami gejala vertigo, ada baiknya diperiksakan ke dokter supaya bisa dipastikan sebenarnya apa yang menjadi penyebab yang mendasarinya. Apalagi kalau misalkan vertigo ini nggak kunjung mereda atau sering kambuh dan menimbulkan keluhan-keluhan yang terasa sangat mengganggu, seperti anggota tubuh yang terasa lemah, kemudian penglihatan yang berbayang, kesulitan bicara atau berjalan, respons yang melambat, mati rasa atau kesemutan, dan juga demam serta penurunan kesadaran. Sebenarnya banyak sih kasus vertigo yang bisa mereda dengan sendirinya, bahkan meski tanpa pengobatan apapun. Tapi untuk membantu meredakan gejalanya, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, upayakan diri untuk tenang dulu. Jangan panik, jangan juga terlalu banyak bergerak. Kemudian yang kedua, segeralah duduk secara perlahan dan pejamkan mata kalau misalkan gejala vertigo ini terjadi saat kamu berdiri. Yang ketiga, kamu bisa menghindari mengubah posisi tubuh secara tiba-tiba. Lalu yang keempat, jangan membaca tulisan apapun saat gejala terjadi. Dan yang kelima, kamu bisa beristirahat di ruangan yang hening dan juga redup. Lalu, hindari pula minuman berkafein dan beralkohol, serta hindari juga merokok. Lalu, penting juga nih untuk menghindari dulu aktivitas yang beresiko membahayakan diri saat kamu terserang vertigo. Misalkan meneruskan berkendara, mengoperasikan alat berat, atau berolahraga yang terlalu berat. Seenggaknya sampai 1 minggu setelah gejala dari vertigo yang kamu alami benar-benar mereda. Tapi kalau emang dirasa gejala vertigonya nggak kunjung membaik juga, maka mungkin kamu perlu mendapatkan obat-obatan dari dokter. Seperti misalkan obat untuk meredakan pusing atau sensasi berputar yang dialami. Biasanya dari golongan antihistamin tuh kayak betahistin. Kemudian obat untuk mengurangi dan mengatasi mual yang menyertai. Serta obat-obatan untuk mengatasi penyebab vertigo. Misalkan antibiotik kalau misalkan ada infeksi, ataupun anti radang kalau ada peradangan di telinga dalam. Tapi, kalau misalkan vertigo yang dialami semakin berat, atau seperti yang tadi saya sempat bilang di awal, dia tuh sering berulang dalam jangka waktu yang lama, terus makin lama terasa lebih parah, disertai dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, sakit kepala hebat, anggota tubuh yang terasa lemah, serta kesulitan menelan ataupun berbicara, jangan ditunda-tunda, segera periksakan diri kamu ke dokter di IGD terdekat. Kenapa? Ya, karena khawatirnya kamu sedang mengalami masalah yang lebih serius, seperti vertigo sentral yang memerlukan penanganan medis sesegera mungkin dan nggak bisa ditangani sendiri di rumah. Oke, pengertiannya udah, penyebab dan penanganannya juga udah, sekarang tinggal upaya pencegahannya. Bisa dicegah nggak sih? Jawabannya, bisa kok. Nah, untuk mencegah vertigo, tentu yang perlu dilakukan adalah menghindari apa yang menjadi faktor risikonya. Contoh,
Seseorang yang beresiko terkena stroke harus selalu menjaga kadar kolesterol dan tekanan darahnya tetap normal, serta menghentikan juga kebiasaan merokok. Sementara itu, bagi orang yang sering berkendara atau berolahraga, itu pastikan untuk selalu menggunakan alat pelindung ataupun helm, karena untuk menghindari risiko terjadinya cedera kepala yang kemudian hari bisa aja menyebabkan vertigo. Lalu untuk mencegah vertigo ini kambuh, kamu bisa mencoba beberapa tips berikut ini. Mulai dari hindari kebiasaan terlalu cepat berdiri saat bangun tidur. Siapa nih yang kebiasaan kayak gini? Mulai sekarang biasakan ya untuk duduk dulu sebentar sebelum kamu beranjak dari tempat tidur biar nggak pusing. Terus, gerakan kepala juga harus hati-hati nih, dilakukan secara perlahan, terutama saat beraktivitas, supaya nggak terlalu cepat perubahan posisi tubuh, dan memicu vertigo nantinya. Terus, kecilkan juga volume suara atau musik saat menggunakan earphone. Lalu, kamu juga bisa menghindari olahraga yang memerlukan gerakan terlalu cepat, misalkan sepak bola. Dan lagi-lagi saya ingetin nih, untuk hentikan kebiasaan merokok, terus hindari juga konsumsi minuman beralkohol, kurangi asupan garam, kafein, dan juga makanan-makanan yang terlalu manis. Nah, itu dia tadi informasi seputar vertigo yang perlu kamu ketahui. Kalau misalkan masih ada hal yang belum jelas, kamu bisa tanyakan lebih lanjut ke dokter yang ada di aplikasi Alo Dokter nih. Lewat aplikasi ini, kamu bisa sampaikan semua keluhan kesehatan apapun termasuk vertigo ini. Misalnya, vertigo bisa sembuh total nggak sih? Atau apakah vertigo bisa terjadi pada anak-anak juga? Ya, bebaslah kamu mau nanya apa. Selain itu, kalau kamu perlu berkonsultasi secara langsung sama dokternya, bisa juga tuh buat janji konsultasi langsung di aplikasi Alo Dokter. Jadi kamu nggak perlu capek-capek lagi buat antri di rumah sakit untuk daftar doang. Lebih praktis kan? So, buat yang mau nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store setelah video ini selesai. Oke, semoga informasi yang saya berikan kali ini udah cukup jelas ya. Thank you banget buat semua Alo viewers yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungan lewat tombol like dan juga share-nya ya. Yang belum subscribe, ayo dong, subscribe sekarang juga supaya kamu selalu bisa up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru di channel ini. See you in the next video dan selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.